Jadi sakrilegi dalam Ekaristi ini kayaknya sesuatu yang berat nih. Tapi ya semoga ini apa? Ini memang sesuatu yang serius, tapi semoga tidak terlalu berat nanti saya dalam menyampaikan sehingga ya kita semua bisa paling kurang mengerti dan juga ya menghindari tentu saja tindakan-tindakan sakrilegi itu di dalam Ekaristi. Memang Ekaristi sendiri itu, oh saya share screen-nya. Bentar, Ya, bisa Romo. ya, Oh, bentar, belum. tinggal share screen nanti Romo. Saya sudah buka Ya, ya, di sini. Oke, sudah, ya. sudah, ya, sudah terlihat. Hmm. Ya, biar saya kecil aja di pojokan situ. Ya, jadi kita semua tentu kalau dengar Ekaristi ya ini memang sudah kita lakukan sehari-hari. Ada yang rajin Ekaristi harian, tetapi paling kurang juga kita eh, melakukannya sebagai sesuatu yang memang diperintahkan dan menjadi kewajiban kita pada hari Minggu dan juga hari-hari yang diwajibkan oleh gereja. Tetapi kadang-kadang kita bisa terjebak ya, di dalam rutinitas begitu, sehingga kadang-kadang ya ada orang yang sharing atau cerita juga apa sih yang didapat dalam Ekaristi, dapat apa dalam Ekaristi itu, dalam misa. Ada yang mulai ngantuk di tengah-tengah Ekaristi, tapi seger lagi ketika mau pulang dan seterusnya. Ya, itu tantangan hidup beriman kita. Ya, tantangan hidup beriman kita di dalam Ekaristis itu sendiri. Maka sebelum masuk ke dalam sakrileginya itu sendiri, saya mau mengajak kita untuk lihat kembali tentang Ekaristinya. Banyak sekali sumber-sumber yang bicara tentang Ekaristi ini, tetapi paling kurang saya hanya akan mengambil itu dari katekismus dan juga dari kitab hukum kanonik. Hanya itu aja. Hanya itu saja, sehingga kita tidak melebar kemana-mana nanti. Karena Ekaristi ini sangat kaya untuk digali dan begitu banyak sumber yang bisa kita dapat, yang bisa kita pakai, kita ambil, kita timba untuk semakin mendalami dan mencintai Ekaristi. Baik, yang pertama di dalam Katekismus Gereja Katolik itu barangkali juga sudah pernah melihat dan mendengar ya, saya hanya mengingatkan beberapa poin mengenai Ekaristi di dalam Katekismus Gereja Katolik. Jadi ya Kristus itu bisa hadir dengan banyak cara. Tetapi, tetapi kehadiran Kristus dalam Ekaristi ini khas, khas. Ada yang menarik, ada yang khusus begitu. Dan kehadiran Kristus dalam Ekaristi itu membuat Ekaristi ini seperti ya ada di atas semua sakramen. Itu yang dikatakan katekismus ya. Sehingga dikatakan ya seakan-akan sebagai penyempurnaan kehidupan rohani dan tujuan semua sakramen. Nah, dalam Ekaristi ini maka tercakuplah yang disebut sebagai dengan sesungguhnya, secara real dan substansial, tubuh dan darah bersama dengan jiwa dan kealahan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi itu semuanya itu ada di dalam sakramen Ekaristi. Jadi keseluruhan Kristus itu memang sungguh-sungguh secara nyata, substansial itu ada di dalam eh, Ekaristi. Di dalam rupa roti dan anggur. Jadi sungguh-sungguh ini khas yang bisa kita sentuh, ya, yang bisa kita cecap dengan lidah kita, yang kemudian itu masuk ke dalam tubuh kita. Nah ini kehadiran Kristus dalam Ekaristi itu khasnya ada di situ. Ya, di tempat lain tentu saja ada kehadiran Kristus itu, tetapi dalam Ekaristi ini sungguh istimewa, sungguh sesuatu yang khas begitu dikatakan
oleh Katekismus Gereja Katolik. Di nomor berikutnya dikatakan begini, Kristus itu hadir di dalam sakramen ini oleh perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darahnya. Dikatakan Santo Yohanes Chrysostomus. Yohanes Chrysostomus ini kan santo yang terkenal dengan julukan si mulut emas, ya kan begitu kan. Chrysostomus itu si mulut emas. Karena pewartaannya ini membawa daya pikat yang luar biasa bagi yang mendengarkannya. Sehingga orang itu tertarik dan sangat menyukai apa yang diajarkan oleh Yohanes ini. Maka dia disebut si mulut emas. Sebenarnya kita juga dipanggil untuk uh, menjadi pewarta semacam itu. Mungkin mulut kita ini, ya mungkin kita merasa saya tidak pandai bicara begitu ya. Atau orang kalau dengar omongan saya itu ngantuk terus atau bosan dan seterusnya. Tapi ya tugas pewartaan tetap harus dijalankan karena pewartaan terbaik itu melalui kesaksian hidup paling kurang. Kalau kita tidak pandai bicara, tapi tetap juga harus bicara, harus memberikan satu pewartaan kepada orang lain. Nah, maka Yohanes ini disebut Chrysostomus, si mulut emas. Ya. Mungkin mulut kita ini bukan emas, mungkin mulut kita ini ya perak atau perunggu, ya level yang di bawahnya, atau mungkin malah besi, atau seng, atau kayu, atau malah triplek, ya tidak tahu. Tetapi eh, yang mau saya katakan adalah bagaimana tugas pewartaan itu sama seperti Santo Yohanes ini juga kita miliki, ya kita miliki. Nah, apa yang dikatakan oleh Santo Yohanes ini tentang Ekaristi? Bukan manusia yang menyebabkan bahwa bahan persembahan menjadi tubuh dan darah Kristus. Bukan manusia. Bahan persembahan ya artinya roti dan anggur itu. Bukan manusia yang menyebabkan itu menjadi tubuh dan darah. Melainkan Kristus sendiri yang telah disalibkan untuk kita. Dialah yang menyebabkannya. Sehingga kita menjadi tahu bahwa ini bukan semata-mata roti belaka. Ini bukan semata-mata anggur biasa. Tetapi ada peristiwa perubahan di situ. Ya, yang itu dilakukan oleh Kristus sendiri. Maka betapa berharganya sakramen ini. Karena Kristus sendiri yang melakukannya bagi kita. Imam yang mewakili Kristus mengucapkan kata-kata ini. Tetapi daya kerjanya dan rahmatnya itu datangnya dari Allah. Imam mewakili Kristus, karena disebutkan imam itu ketika merayakan Ekaristi itu in persona Christi Capiti sebagai eh, pribadi Kristus yang adalah kepala gereja. Dia mengucapkan kata-kata itu. Tetapi daya kerjanya rahmatnya datang dari Allah. Apa yang dikatakan imam? Inilah tubuhku. Bukan inilah tubuh Kristus. Inilah tubuh Yesus. Tetapi imam mengatakan inilah tubuhku. Tubuhku. Karena dengan demikian kita kemudian menjadi tahu bahwa dalam perayaan Ekaristi itu, imam memang bertindak sebagai Kristus. Inilah tubuhku. Dia tidak mengatakan inilah tubuhnya, inilah tubuh Kristus, dan seterusnya. Nah, kata-kata ini dikatakan Santo Yohanes mengubah bahan persembahan itu. Jadi roti dan anggur diubah ya dengan kata-kata itu. Demikian yang disampaikan oleh Santo Yohanes Chrysostomus. Sehingga kita kemudian juga menyadari ya ada daya luar biasa yang datang di dalam perayaan Ekaristi. Rahmat Tuhan yang bekerja ya, karena dia mengubah substansi roti dan anggur itu menjadi tubuh dan darahnya. Berikutnya kita akan lihat eh, lagi. Masih di dalam katekismus. Katekismus itu mengutip apa yang tertuang dalam Konsili Trento. Ya, dikatakan demikian. Oleh konsekrasi roti dan anggur, jadi oleh konsekrasi roti dan anggur, terjadilah perubahan seluruh substansi roti ke dalam substansi tubuh Kristus.
eksistensi atau wujudnya masih sama, roti dan anggur. Itu yang kita lihat, yang kita cecap, yang kita rasakan. Tetapi substansinya sudah berubah. Sudah tidak lagi roti atau semata-mata roti atau semata-mata anggur. Berubah menjadi Tuhan kita. Ya. Apa yang terjadi dengan roti terjadi juga di dalam anggur. Seluruh substansi anggur berubah ke dalam substansi darahnya. Nah, perubahan ini oleh Gereja Katolik dinamakan secara tepat dan dalam arti yang sesungguhnya dikatakan perubahan hakiki transubstansiasi ini. Kita sudah sering mendengar istilah ini, ya, transubstansiasi ini, perubahan substansi. Roti menjadi tubuh Tuhan dan juga anggur menjadi darah Tuhan. Nah, tentu tidak semua hal menyangkut Ekaristi dalam katekismus akan saya sampaikan di sini, tetapi hanya beberapa nomor ini yang menjadi pengingat bagi kita semua tentang betapa luhurnya Ekaristi yang kita rayakan, ya, dan juga tubuh dan darah Tuhan yang hadir dalam Ekaristi itu. Kehadiran Kristus dalam Ekaristi mulai dari saat konsekrasi dan berlangsung selama rupa Ekaristi ada. Jadi mulai saat konsekrasi dan berlangsung selama rupa Ekaristi ada. Artinya apa? Ya selama kita bisa melihat hosti itu, selama kita masih bisa melihat anggur itu setelah konsekrasi, disitulah ya, Kristus itu tetap hadir. Sehingga kita tahu hosti misalnya yang tersisa dalam perayaan Ekaristi, kita tidak eh, kita tidak tinggalkan begitu saja, tetapi ya kita menghormatinya. Ya kita simpan dalam tabernakel di mana di situ ya sebenarnya pertama-tama adalah untuk mengirim komuni kepada saudara-saudara kita yang tidak bisa datang ke gereja mereka karena mereka sakit. Itu misalnya seperti itu. Kita simpan itu dengan hormat karena kita tahu sekalipun perayaan Ekaristinya sudah selesai, tetapi mulai saat konsekrasi dan kita masih tetap melihat wujud hosti dan anggur itu masih ada, disitulah kehadiran Kristus dalam Ekaristi itu uh, tetap ada dan kita mengimani itu. Itu yang dikatakan dalam katekismus. Sehingga di dalam setiap rupa dan di dalam setiap bagiannya itu tercakup seluruh Kristus. Maka misalnya ya ada situasi-situasi tertentu, eh, misalnya misa di lingkungan ya yang tidak di gereja begitu ya misalnya. Kadang-kadang itu salah menghitung atau ada yang terlambat datang. Ya, hostinya kurang, yang disiapkan hosti kecil-kecil itu misalnya yang datang 50, yang disiapkan 50. Ya memang yang datang awalnya itu 47 misalnya. Berarti kira-kira itu masih sisa 3. Tapi ternyata tiba-tiba datang satu keluarga berenam, bertujuh begitu. Sehingga jumlahnya menjadi lebih dari 50 orang. Nah, kemudian imam misalnya eh, memecah. Jadi yang terakhir itu karena dihitung, waduh ini kurang, dipecah lebih kecil-kecil begitu, separuh, begitu lalu diberikan. Itu tidak berarti lalu Kristusnya menjadi lebih sedikit yang diterima. Ya, sama saja. Sehingga dikatakan, di dalam setiap rupa dan di dalam setiap bagiannya tercakup seluruh Kristus. Sehingga pemecahan roti itu tidak berarti membagi Kristus. Ya. Bahkan di dalam potongan-potongan terkecil, ya remah-remah katakan begitu. Sehingga kita lihat setelah pembagian komuni, eh, para imam itu biasanya kan membersihkan bejana-bejana yang dipakai. Nah itu dipastikan supaya remah-remah hosti yang di situ juga sejauh kita bisa melihat berarti di situ Kristus hadir, maka kita juga berusaha untuk menyantapnya, ya. Atau paling kurang kita menjaganya supaya itu sungguh-sungguh bersih begitu. Karena di situ bukan berarti ini remah-remah Kristus ya dalam tanda kutip begitu tidak, tetapi di situ pun
Nah, Kristus hadir secara penuh. Ya. Ada cerita-cerita yang yang menarik juga yang kita eh, dengar, misalnya kisah seorang kardinal yang di Vietnam yang ya sempat mengalami satu penderitaan di penjara. Ya, sebagai imam tentu dia juga rindu sekali dengan Ekaristi. Nah, tidak mudah untuk mendapatkan bahan-bahan Ekaristi ini karena bahan Ekaristi itu tidak bisa diganti. Haruslah hosti roti tak beragi itu dan juga anggur. Maka kadang-kadang ketika mendapatkan sedikit atau satu potong hosti kecil pun, dia menyimpannya dan kemudian eh, memecah-mecahkannya sedemikian rupa sehingga itu bisa dipakai untuk waktu cukup lama di dalam Ekaristi. Ya, ini bahkan hosti kecil sekalipun, mau pakai hosti sebesar apapun itu sama. Kristusnya tetap utuh, tidak terbagi karena besar kecilnya roti itu. Nah, selanjutnya di dalam katekismus juga dikatakan mengenai penghormatan pada Ekaristi. Di dalam liturgi misa, kita menyatakan iman kita bahwa Kristus sungguh hadir dalam rupa roti dan anggur. Bagaimana kita menghormatinya? Dengan berlutut atau menundukkan diri sebagai tanda penyembahan Tuhan. Karena kita tahu di situ Tuhan itu hadir, di situ Tuhan ada, di situ keseluruhan diri Kristus itu ada di dalam uh, tabernakel, sehingga ketika kita memasuki sebuah gereja, ya, kemudian di situ kita melihat ada lampu Tuhan bernyala, tanda bahwa di dalam tabernakel itu ada kehadiran Kristus di sana, maka di situ kita berlutut. Atau pada waktu kita memasuki ruang adorasi, ya kita juga melakukan tindakan-tindakan menundukkan diri sebagai, ya ini tanda penyembahan Tuhan, sesuatu yang kita lakukan uh, sebagai bakti kita kepada Tuhan. Nah, ini hanya untuk mengingatkan kepada kita semua tentang Ekaristi, tentang kehadiran Tuhan yang khas. Kalau Ekaristi ini kehadiran Tuhannya khas sekali di dalam roti dan anggur. Itu semua yang dikatakan tadi di dalam katekismus Gereja Katolik. Ada bagian-bagian lain yang tentu masih membicarakan tentang Ekaristi ini, tetapi saya hanya mengambil beberapa poin ini supaya kemudian uh, kita bisa beralih ke hal lain untuk malam ini. Baik, tadi di dalam Katekismus Gereja Katolik. Nah, sekarang saya mau mengajak kita semua untuk melihat apa yang dikatakan Kitab Hukum Kanonik tentang Ekaristi Maha Kudus. Kalau tadi Katekismus mengatakan, ini sakramen ini lebih tinggi, begitu, katakanlah begitu, Ekaristi ini. Nah, KHK mengatakan, Kitab Hukum Kanonik mengatakan, sakramen yang terluhur di Kanon 897, sakramen yang terluhur itu Ekaristi Maha Kudus. Di dalamnya Kristus Tuhan sendiri dihadirkan, dikurbankan, dan disantap. Dan melaluinya gereja selalu hidup dan berkembang. Jadi kita tahu di sini ya Tuhan menjadi santapan. Tuhan menjadi santapan. Ada lagu-lagu tentang pujian kepada Sakramen Maha Kudus, kan kita selalu diingatkan bahwa ya memang Tuhan menjadi santapan. Dan karena orang itu menyantap, ya, ketika kita makan, yaitu perlu untuk hidup kita, perlu untuk perkembangan pertumbuhan kita. Maka dikatakan dalam kitab hukum kanonik juga, ketika Kristus Tuhan itu sendiri dihadirkan, dikorbankan dan disantap, dimakan, melaluinya gereja hidup dan berkembang. Hidupnya gereja dari mana? Dari Ekaristi yang disantap. Kurban Ekaristi, kenangan wafat dan kebangkitan Tuhan, di mana kurban salib diabadikan sepanjang masa. Ini adalah puncak seluruh ibadat dan kehidupan Kristiani dan sumber yang menandakan serta menghasilkan kesatuan umat Allah dan menyempurnakan pembangunan tubuh Kristus. Jadi, kita boleh punya cara berdoa kita masing-masing, ya. Kita punya mungkin minat-minat tertentu di dalam atau gaya tertentu di dalam doa. Ada yang lebih meditatif, ya, yang suka keheningan. Ada yang suka lebih hidup, ya.
Ada yang suka doanya lebih hidup dengan banyak nyanyian misalnya. Ada juga yang suka misalnya sendirian. Tapi ada juga yang lebih suka doa itu bersama-sama. Semuanya boleh dilakukan dan itu hal yang baik. Itu hal yang baik. Tapi dikatakan bahwa ya puncaknya bukan itu. Kita boleh suka berkumpul di sana, di sini, doa ini, doa itu, tetapi Ekaristi harus tetap menjadi puncaknya. Ya, kita akan memuncakinya itu di dalam Ekaristi. Dikatakan juga di situ, sedangkan sakramen-sakramen lain dan semua karya kerasulan gerejawi itu melekat erat dengan Ekaristi Maha Kudus dan diarahkan kepadanya. Jadi semuanya melekat dan diarahkan kepada Ekaristi ini. Nah, apalagi yang dikatakan? Kitab Hukum Kanonik mengatakan begini. Umat beriman Kristiani hendaknya menaruh hormat yang sebesar-besarnya terhadap Ekaristi Maha Kudus. Menaruh hormat yang sebesar-besarnya terhadap Ekaristi Maha Kudus. Bagaimana caranya? Dengan mengambil bagian aktif dalam perayaan kurban mahaluhur itu. Menerima sakramen itu dengan penuh bakti dan kerap kali, serta menyembah sujud setinggi-tingginya. Jadi, kita diajak untuk ambil bagian aktif dalam perayaan kurban mahaluhur itu. Dalam perayaan Ekaristi itu kita hadir di situ, tapi tidak hanya hadir diam, tapi juga ya menjawab ya ketika ada eh, dialog-dialog dengan imam, nah itu kita menjawab itu juga eh, yang sungguh-sungguh harus kita eh, perhatikan ya. Itu bagian dari partisipasi aktif. Kalau kita punya suara yang cukup baik atau ya kita bisa juga ikut eh, bernyanyi begitu ya. Ya tidak baik juga tidak apa-apa, tapi setidaknya tidak mengganggu yang lain di dalam Ekaristi itu di dalam berdoa. Tapi ada eh, partisipasi aktif ya. Syukur kalau kita sudah mulai mau bertugas ya menjadi lektor dan pemazmur dan seterusnya. Mungkin anak-anak jadi dinar, ada yang ibu-ibu merangkai bunga, menghias altar, dan seterusnya. Itu semua partisipasi yang bisa kita lakukan. Nah, para imam diingatkan oleh kitab hukum kanonik ini, ya, dalam kitab hukum kanonik ini. Jadi, para gembala jiwa, dalam menjelaskan ajaran mengenai sakramen itu, hendaknya tekun mengajarkan kewajiban itu kepada umat beriman. Ya. Jadi, ya seperti ini. Terus-menerus diingatkan bagaimana supaya kewajiban untuk menaruh hormat dan juga untuk mengikuti aktif perayaan Ekaristi itu terus-menerus diingatkan. Ya. Baik, sekarang setelah kita lihat apa yang dikatakan mengenai Ekaristi di dalam eh, Katekismus Gereja Katolik dan juga yang dikatakan mengenai Ekaristi di dalam Kitab Hukum Kanonik, kita akan masuk ke tema kita, apa itu sakrilegi. Apa itu sakrilegi? Kitab hukum kanonik sebenarnya tidak memberikan eh, penjelasan tentang atau definisi yang sungguh-sungguh jelas tentang sakrilegi, tetapi itu kita dapatkan di dalam Katekismus Gereja Katolik. Jadi begini yang dikatakan Katekismus Gereja Katolik. Sakrilegi dilakukan seorang yang menajiskan atau tidak menghormati sakramen-sakramen atau tindakan liturgi yang lain, pribadi, benda, atau tempat yang telah ditahbiskan kepada Allah. Ditahbiskan itu artinya dikuduskan, dikhususkan. Jadi sakrilegi itu ketika ada tindakan menajiskan atau tidak menghormati. Kita sudah dengar sebelumnya ya, tentang bagaimana kita diajak untuk menghormati dengan penghormatan yang tinggi, yang luhur kepada sakramen, terutama Ekaristi. Tetapi ada yang namanya sakrilegi.
ketika menajiskan atau tidak menghormati sakramen-sakramen atau tindakan liturgi yang lain, tapi tidak hanya sakramen, ya, termasuk Ekaristi, tidak hanya itu, tetapi juga pribadi. Pribadi itu artinya ya orang-orang yang ditahbiskan. Benda, benda-benda, ya benda-benda yang ditahbiskan, yang dikhususkan, ya, yang dikhususkan, dan juga eh, tempat. Tempat itu ya artinya ruangan, gedung yang memang dikhususkan untuk eh, berbakti kepada Allah, ya misalnya gereja atau tempat ziarah dan seterusnya. Ya. Dan sakrilegi itu lalu dikatakan oleh Katekismus Gereja Katolik itu merupakan dosa berat khusus, dosa berat khusus. Apabila itu ditujukan kepada Ekaristi. Ya. Karena di dalam sakramen ini tubuh Kristus hadir secara substansial. Jadi kita dengarkan tadi panjang lebar tentang Ekaristi ini dan penghormatannya di dalam Katekismus Gereja Katolik dan juga di dalam kitab hukum kanonik. Tetapi bisa jadi juga ada tindakan-tindakan yang tidak pantas terhadap sakramen atau terutama juga kepada Ekaristi yang sedang kita bicarakan sekarang. Walaupun sakrilegi tidak hanya bisa terjadi atau bisa ditujukan hanya kepada Ekaristi, tetapi juga kepada hal-hal lain, termasuk itu eh, pribadi-pribadi, benda-benda, atau tempat-tempat. Ya. Apa yang dikatakan Kanon 1379 terhadap tindakan sakrilegi ini? Jadi kita lihat tadi, melihat hal ini, tentu gereja juga mengatur di dalam disiplinnya. Pertama, sebagai pengantar dulu, sama katakan, yang menjadi, tidak semua orang itu menjadi subjek hukum di dalam kitab hukum kanonik. Nah, tentu Anda harus dibaptis untuk menjadi bagian dari anggota gereja Katolik, baru Anda terikat kitab hukum kanonik. Ketika Anda tidak dibaptis, belum dibaptis, Anda bukan menjadi bagian dari subjek yang terikat kitab hukum kanonik. Juga sekaligus usia juga diperhitungkan di atas 7 tahun dan juga bisa menggunakan akal budi secukupnya. Itu yang terikat hukum kanonik. Ketika Anda ketika Anda ada dalam situasi itu, maka eh, Anda terikat di dalam kitab hukum kanonik. Ya. Jadi subjek hukum di dalam kanon 11 itu dikatakan tiga hal itu yang menjadi subjek hukum di dalam kitab hukum kanonik. Jadi mereka yang terikat hukum kanonik adalah yang dibaptis. Jadi kalau Anda yang mendengarkan ini belum dibaptis misalnya, ya atau memang tidak mau dibaptis misalnya kalau ada yang datang dan ikut mendengarkan, tidak terikat oleh hukum yang akan saya katakan ini. Tetapi bagi kita yang dibaptis yang lebih dari 7 tahun dan bisa menggunakan akal budi secukupnya, itu kita bisa perhatikan apa yang dikatakan di dalam kitab hukum kanonik terkait sakrilegi di dalam Ekaristi. Nah, dikatakan begini, Kanon 1379 ini bicara tentang tindak-tindak pidana di dalam gereja Katolik yang bisa dilakukan, yang bisa terjadi. Dikatakan pada paragraf 1, ya, terkena interdikt late sentensi dan jika klerikus juga suspensi, di nomor 1 dikatakan, yang tanpa tahbisan imamat mencoba melakukan liturgi kurban Ekaristi. Ya. Yang tanpa tahbisan imamat mencoba melakukan liturgi kurban Ekaristi. Ya. Nah, dikatakan juga, dalam kasus yang disebut dalam paragraf pertama, hukuman lain tak terkecuali ekskomunikasi dapat ditambahkan sesuai dengan beratnya tindak pidana. Jadi di sini kita menjumpai tiga istilah.
tiga istilah: interdikt, suspensi, dan ekskomunikasi. Ketiganya ini di dalam gereja disebut sebagai bentuk hukuman censura. Nanti kita akan lihat apa itu censura. Tetapi kita lihat di sini ada tiga istilah: interdikt, suspensi, dan ekskomunikasi. Terkena interdikt late sententia dan eh, juga klerikus itu bisa kena suspensi. Yang tanpa tahbisan imamat berarti klerikus tapi tidak atau belum mendapatkan tahbisan imamat, yaitu para diakon misalnya. Kalau ada orang yang tanpa tahbisan imamat tetapi mencoba melakukan liturgi kurban Ekaristi itu kena interdikt. Tapi kalau dia diakon, dia juga bisa kena suspensi. Nah, misalnya apa? Ya, misalnya situasi tertentu, misalnya ada koster begitu ya, koster yang dia sudah melayani di gereja imam, lalu melayani imam di gereja untuk menyiapkan segala sesuatu kebutuhan untuk merayakan Ekaristi dan seterusnya. Nah, tetapi kemudian dia mencoba, ya saya juga sudah hafal ini. Misa ini saya sudah hafal dari awal sampai akhir, saya sudah mengerti. Dia menyiapkan semuanya dan kemudian dia mencoba melakukan itu. Nah, dia sebenarnya ya tidak sedang melakukan apa-apa. Nah, dia tidak sedang melakukan apa-apa karena segala sesuatunya tidak sah. Tetapi ini bukan sesuatu untuk main-main begitu, sehingga bisa ada ancaman hukuman untuk melakukan hal ini. Ya. Dalam kasus yang disebut dalam paragraf pertama, eh, hukuman lain tak terkecuali ekskomunikasi dapat ditambahkan sesuai dengan beratnya tindak pidana. Jadi hukuman bisa ditambahkan. Nah, jadi begini, di dalam sistem hukum gereja Katolik itu ada satu prinsip namanya eh, nullum crimen nulla pena sine lege. Itu di dalam bahasa Latin bunyinya begitu. Nullum crimen nulla pena sine lege. Jadi orang orang itu tidak akan dihukum kalau memang hukum itu tidak memerintahkan seseorang untuk dihukum gitu kira-kira ya. Jadi misalnya kalau contoh ya, contoh eh, kalau misalnya saya sedang mengajar di kelas gitu ya, ada peraturan, ada disiplin bahwa yang mengatakan bahwa kalau mahasiswa itu tidur di kelas, maka nanti keluar dari kelas dia disuruh push up 10 kali, misalnya begitu. Nah, itu hukumnya begitu, peraturannya begitu. Maka kalau dia kedapatan tidur di kelas, ya maka dia nanti keluar akan bisa disuruh push up. Ya. Tetapi tidak boleh dia disuruh lari keliling lapangan, karena hukumannya bukan itu. Maka kalau ada hukuman yang merugikan dalam tanda kutip yang secara legitim itu merugikan orang atau mengurangi hak-hak orang, itu hukum memang harus mengatakannya begitu di dalam rumusannya. Sehingga kalau memang itu tidak dikatakan, ya, orang tidak boleh dihukum. Orang tidak boleh dihukum sembarangan. Itu tidak adil. Ya, itu nanti bisa jadi semena-mena penindasan begitu. Ya. Maka kalau sesuatu itu sepertinya merugikan, membatasi gerak orang, hak-hak orang, maka eh, itu harus dinyatakan dengan jelas di dalam peraturannya. Ya. Jadi contohnya tadi itu. Ya kalau memang misalnya makan di kelas itu tidak dilarang, ya tidak boleh dihukum. Misalnya begitu. Tapi kalau itu memang dihukum, ya diatur di dalam hukuman atau di dalam kesepakatan di dalam hukumnya. Ada kesepakatan misalnya yang kedapatan makan di kelas nanti misalnya didenda membayar 5.000 misalnya begitu. Ya itu harus diikuti, ditaati. Jadi begitu. Nah, maka segala sesuatu yang kita dengar ini tentang hukum-hukum ini memang hanya diterapkan ketika itu dilakukan. Ya. Ketika tindakan-tindakan tertentu dilakukan atau ada kelalaian di situ, kalau memang dengan jelas dikatakan hukumannya apa, yaitu eh, akan dihukum dengan itu. Tetapi kalau tidak, ya tidak. Kita tidak boleh menghukum orang kalau memang tidak
kita temukan hal-hal yang memberatkan bagi orang itu untuk menerima hukuman. Jadi ini betapa seriusnya Ekaristi itu, sehingga ya memang sungguh-sungguh dijaga supaya memang hanya orang-orang yang punya wewenang untuk merayakannya, dialah yang memang eh, merayakan. Jadi tidak sembarangan orang, tidak sembarangan orang. Mereka yang tidak ada lapisan imamat tidak dapat mencoba untuk melakukan liturgi kurban Ekaristi, ya karena tidak ada wewenang untuk itu. Berikutnya, nah inilah yang ada di dalam kitab hukum kanonik tentang sakrilegi di dalam Ekaristi. Nah, tindakannya apa? Tindakannya apa? Jadi memang harus jelas ya, di situ harus jelas. Bentar. Ya, jadi tindakannya ini harus jelas karena ini menyangkut hukuman-hukuman atau sanksi di dalam gereja yang berkaitan dengan tindak-tindak pidana dalam gerejawi. Dikatakan apa di dalam Kanon 1382? Kanon 1382 ini mengatakan begini. Yang membuang hosti atau anggur suci yang sudah dikonsekrasi. Yang membuang hosti atau anggur suci. Sebenarnya di dalam eh, bahasa yang lain itu tidak hanya membuang, tetapi profanasi. Profanasi itu artinya ya segala bentuk segala bentuk ketidakhormatan. Kalau tadi yang kita ingat ya pengertiannya sakrilegi itu apa? Ya segala bentuk ketidakhormatan atas hosti atau anggur suci yang sudah dikonsekrasi. Ya, apalagi ini dikatakan dengan keras begitu ya, yang membuang atau membawa maupun menyimpannya untuk tujuan sakrilegi. Ya, membawa atau menyimpan, tapi tujuannya harus sakrilegi. Apakah orang boleh membawa sakramen Ekaristi Maha Kudus itu? Boleh, bisa. Ada keadaan-keadaan tertentu di mana orang itu diperkenankan untuk membawa atau menyimpan Ekaristi. Dalam keadaan tertentu bisa jadi ada diizinkan untuk membawa atau menyimpan. Tetapi ketika tujuannya itu sakrilegi, maka akan terkena namanya ekskomunikasi late sententie. Jadi ekskomunikasi, nanti kita lihat apa itu sedikit ya tentang ekskomunikasi. Ada dua bentuknya, bisa late sententie, itu artinya ya langsung dijatuhkan hukuman ekskomunikasi itu, begitu tindakan itu dilakukan. Tetapi bisa juga perende sententie, yang memang harus dinyatakan dulu sebagai bentuk vonis atau putusan pengadilan. Itu bisa, ekskomunikasi tidak selalu yang late sententie, yang langsung jatuh ketika tindakan itu dilakukan, tetapi bisa juga melalui satu tindakan peradilan sebelumnya, sehingga kemudian orang bisa dijatuhi hukuman ekskomunikasi, yang itu namanya perende sententie, tidak langsung. Kalau ini langsung. Jadi sekali lagi, yang membuang hosti atau anggur suci yang sudah dikonsekrasi atau membawa maupun menyimpannya untuk tujuan sakrilegi terkena ekskomunikasi late sententie yang direservasi bagi tahta apostolik. Direservasi bagi tahta apostolik maksudnya tindakan untuk hukuman ini yang menjatuhkan hanyalah tahta apostolik, bukan keuskupan, bukan apalagi paroki, bukan, tetapi eh, tahta apostolik ya. Jadi ini tujuannya harus sakrilegi. Kalau tujuannya tidak sakrilegi, tidak dihukum. Tetapi selalu ada bahaya untuk itu ya. Kita tidak tahu ya. Kadang-kadang misalnya begini misalnya ada situasi-situasi di mana eh, ketika perayaan Ekaristi dalam pembagian komuni itu biasanya kan ada petugas yang
mendampingi, begitu kan misalnya yang di belakang atau di sebelah imam begitu. Di beberapa tempat ada orang-orang yang begitu yang ya membantu selain untuk mengatur kelancaran perayaan Ekaristi itu sendiri, tetapi juga eh, ada situasi di mana ya kita tidak tahu, barangkali ada orang yang sudah atau yang punya tujuan tidak terlalu baik terhadap kekudusan Ekaristi, ya, terhadap kekudusan Ekaristi, sehingga kemudian itu dipakai, misalnya hosti tidak dimakan, tetapi ya dibawa jalan dulu, ya kadang-kadang nanti alasannya bisa macam-macam, ini dititipi oleh ibu saya yang sedang sakit lagi di rumah dan seterusnya, atau mungkin ini ada ya alasan macam-macam. Di beberapa tempat misalnya di tempat-tempat ziarah dan juga banyak saya jumpai ketika saya ada di Roma. Bagaimana yang hadir dalam Ekaristi ya tidak selalu orang-orang Katolik, mungkin juga yang ada di sini sekarang, yang mungkin mereka juga belum mengerti ini sedang apa, mengapa orang berbaris untuk mengantri untuk menerima roti itu misalnya. Ya. Orang-orang Katolik kita akan segera tahu misalnya, ya dia akan menerima itu dengan iman, dengan rasa hormat, dan kemudian akan menyantapnya segera. Tetapi barangkali juga mungkin ada orang yang ya karena dia tidak tahu, ya dia hanya memegang terus dibawa tanpa tujuan apa-apa, ya belum sakrilegi, ya hanya karena dia tidak tahu ini apa, dibawa begitu. Nah, biasanya bagaimana melakukan hal ini? Ya biasanya petugas-petugas memastikan bahwa itu tidak terjadi sakrilegi atas sakramen ini, atas hosti suci yang sudah dibagikan kepada orang-orang. Dan memang ketika ya saya sering sekali mendapat pengalaman-pengalaman yang mengharukan ya ketika menerimakan komuni kepada orang yang mungkin dia baru pertama kali mengikuti misa di Basilika Santo Petrus misalnya, ketika menerima hosti suci kemudian mereka meneteskan air mata, menangis dan seterusnya. Ada kerinduan-kerinduan tertentu yang dimiliki orang, ada ungkapan-ungkapan iman ya, tertentu yang itu disampaikan oleh orang-orang beriman ini atas penghormatannya kepada Ekaristi. Tetapi ya ini, gereja juga waspada akan hal-hal yang barangkali eh, tidak selalu orang punya tujuan yang baik ya, terhadap Ekaristi ini. Ya. Nah, kalau tindakan ini, kalau tindakan ini dilakukan, ya, kalau tindakan ini dilakukan membuang hosti, jadi tindakannya ini dibatasi ini, ya, membuang hosti, yang sebenarnya itu juga segala tindakan profanasi lainnya, membawa atau menyimpan untuk tujuan sakrilegi, itu terkena ekskomunikasi late sentensi, direservasi bagi tahta apostolik. Ya, tadi sudah saya katakan, tahta apostolik yang akan eh, menyatakan ekskomunikasinya, bukan keuskupan atau bukan apalagi paroki yang tidak punya wewenang untuk itu. Nah, kalau itu dilakukan oleh seorang klerikus, artinya oleh orang yang ditabiskan, entah itu diakon, entah itu imam, apalagi uskup, dapat dihukum dengan hukuman lain, tidak terkecuali pengeluaran dari status klerikal. Sehingga orang itu, imam itu, atau diakon, atau bahkan uskup itu, bisa dikeluarkan dari status klerikal ketika dia melakukan tindakan sakrilegi atas Ekaristi ini. Membuang atau membawa dan menyimpannya, tetapi bukan untuk tujuan yang semestinya, tetapi untuk tujuan-tujuan sakrilegi yang menajiskan atau yang tidak hormat terhadap Ekaristi. Jadi jelas, ya. Jadi jelas apa uh, tindakannya dan apa yang menjadi konsekuensi atas tindakan sakrilegi terhadap
sakramen Ekaristi ini dalam rupa hosti dan anggur suci yang sudah dikonsekrasi. Ya. Sehingga apa? Sehingga kita semua menjadi tahu bahwa ya gereja sangat serius dengan hal-hal semacam ini, dengan eh, hosti dan anggur suci yang sudah dikonsekrasi. Karena tadi kita sudah lihat di awal apa yang diajarkan oleh katekismus, ya. Apa yang diajarkan oleh kitab hukum kanonik tentang betapa luhurnya Ekaristi ini sehingga kita sungguh-sungguh mesti memberikan penghormatan kepada Ekaristi ini, ya, dengan tindakan-tindakan lahiriah, dengan tindakan-tindakan lahiriah yang kita bisa lakukan. Misalnya tadi ketika kita masuk ke gereja, ya, kemudian kita berlutut karena kita tahu di situ ada sakramen yang ada di dalam tabernakel dan seterusnya, di dalam tindakan-tindakan itu. Paragraf kedua masih berkaitan dengan tujuan sakrilegi. Dikatakan di dalam kanon, pelanggar tindak pidana untuk tujuan sakrilegi mengkonsekrasi roti atau anggur saja. Jadi hanya salah satu, atau roti saja, atau anggur saja. Jadi tidak dua-duanya, atau keduanya. Di dalam, jadi di dalam Ekaristi, seperti biasa ada konsekrasi, atau di luar perayaan Ekaristi, jadi tidak ada Ekaristi, jadi langsung dengan konsekrasi, tindakan itu saja, itu dikatakan hendaknya dihukum sesuai dengan beratnya tindak pidana. Tidak terkecuali pengeluaran dari status klerikal. Karena apa? Karena ini yang bisa mengkonsekrasi ini kan hanya klerikus, ya, hanya imam dan uskup. Nah, ketika itu ada tujuan sakrilegi, jadi dia sudah memikirkan satu tujuan tidak baik. Dia tahu misalnya bahwa dengan konsekrasi ini nanti akan hadir Kristus di sini. Kemudian dia, ya, sebenarnya saya tidak terlalu suka untuk beri contoh-contoh sakrilegi ini karena ini juga tentu eh, menyakitkan gitu ya bagi kita orang-orang yang sungguh menjunjung tinggi ya, Ekaristi dalam hidup. Tetapi ketika ada tujuan-tujuan yang tidak menghormati Ekaristi dan imam itu melakukan konsekrasi, tetapi nantinya, ya, nantinya roti dan anggur suci ini akan dipakai untuk tujuan-tujuan yang tidak semestinya. Ini adalah satu tindakan pelanggaran yang berat, sehingga hukumannya tadi dikatakan, ya, memang nanti akan dihitung eh, beratnya tindak pidana itu, karena tentu akan dilihat lagi, karena kitab hukum kanonik ini universal. Ya. Tidak mungkin akan mengatur secara detail satu dua hal atau banyak hal di dalam gereja, tetapi memberikan pedoman universal. Ya. Jadi di dalam, kalau dalam sistem hukum barangkali ada undang-undang, tetapi undang-undang itu masih harus diterjemahkan lagi di dalam apa yang namanya misalnya petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan seterusnya. Demikian juga dengan kitab hukum kanonik ini. Ini undang-undang yang sangat umum. Ya, dalam banyak hal nanti keuskupan-keuskupan itu bisa mengambil kebijaksanaan atau keputusan terkait dengan hal-hal tertentu. Misalnya ini, ketika ada pelanggaran tindak pidana untuk tujuan sakrilegi, mengkonsekrasi roti atau anggur saja, atau keduanya di dalam atau di luar Ekaristi, itu bisa dihukum sesuai dengan beratnya tindak pidana. Di sini tidak dikatakan hukumannya apa, tetapi nanti bisa diukur sejauh mana eh, beratnya tindakan yang dilakukan oleh imam atau uskup itu. Bisa jadi nanti dikeluarkan dari status klerikal. Ini hukuman yang biasanya menjadi hukuman terakhir, tidak pernah menjadi hukuman pertama, ya, atau yang sebelumnya. Jadi ini selalu menjadi hukuman terakhir. Ini puncak hukuman bagi seorang imam itu ketika ya dia sudah dikeluarkan dari status klerikalnya. Ya, ini yang dikatakan di dalam kitab hukum kanonik berkaitan dengan
sakrilegi mengenai Ekaristi ya. Yang saya katakan di sini sekali lagi kita bicara tentang sakrilegi untuk Ekaristi. Tadi kita sudah dengar sakrilegi bisa kepada orang-orang, bisa kepada tempat, bisa kepada benda-benda. Tetapi untuk Ekaristi inilah yang dikatakan kitab hukum kanonik. Ya. Membuang hosti, membawa atau menyimpannya untuk sakrilegi bisa dijatuhi hukuman ekskomunikasi late sententie yang direservasi bagi tahta apostolik. Nah, apa itu ekskomunikasi late sententie? Jadi ini salah satu bentuk dari hukuman yang namanya censura. Censura itu gampangnya itu ya hukuman yang menimbulkan efek jera. Ya, hukuman yang menimbulkan efek jera. Censura bersifat medisinal ya, artinya ya seperti obat yang pahit itu, tapi ya tujuannya baik, bukan semata-mata menghukum, tetapi ini mengundang pertobatan pelaku dan pemulihan hubungannya dengan gereja. Ya, mengundang pertobatan pelaku dan pemulihan hubungannya dengan gereja, mengoreksi dan memperbaiki kesalahan yang dilakukan, melindungi integritas iman dan disiplin dalam gereja. Jadi ini yang diharapkan gereja itu pertama-tama adalah pertobatan, bukan semata-mata menghukum. Kita lebih suka kalau orang diingatkan dan kemudian dia menjadi lebih baik, dia menjadi baik, dia kembali ya, hidup iman dengan benar dan seterusnya. Jadi ini yang dilakukan ya. Jadi censura ini bersifat medisinal ya. Jadi sesuatu ya seperti obat begitu yang ya ditelan itu pahit tetapi itu menyembuhkan karena efek menyembuhkannya itu yang diharapkan. Nah, ekskomunikasi ini eh, ada di bagian ini, hukuman yang menimbulkan efek jera tetapi harapannya itu adalah eh, menyembuhkan orang yang tadi yang melakukan tindakan-tindakan pidana itu supaya dia kembali hidup dalam iman yang benar begitu. Ya. Berikutnya, kita lihat ini bagian-bagian terakhir dari apa yang mau saya sampaikan kepada kita semua. Nah, apa efeknya? Apa efeknya? Di dalam Kanon 1331 itu dikatakan begini pada paragraf yang pertama. Kalau orang dijatuhi ekskomunikasi, apa yang terjadi dalam dirinya? Pertama, orang yang kena ekskomunikasi, dia dilarang, satu, merayakan kurban Ekaristi dan sakramen-sakramen lain. Merayakan kurban Ekaristi dan sakramen-sakramen lain. Artinya, ini adalah orang yang bisa merayakan, artinya yang para imam, begitu ya, para imam atau uskup. Mereka kalau kena ekskomunikasi, tidak boleh merayakan kurban Ekaristi dan sakramen-sakramen lainnya. Nomor dua, menerima sakramen-sakramen. Bagi awam, juga bagi imam. Menerima sakramen-sakramen. Dilarang. Dilarang apalagi melayani sakramentali dan merayakan upacara-upacara lain dari ibadat liturgi. Keempat, mengambil bagian aktif dalam perayaan-perayaan yang disebut di atas. Ya. Jadi mengambil bagian aktif dalam perayaan-perayaan yang disebut di atas. Jadi segala ekaristi, semua sakramen-sakramen, sakramentali, ibadat ibadat liturgi lainnya, itu kalau orang kena ekskomunikasi dia tidak boleh ambil bagian aktif dalam perayaan-perayaan ini. Yang kelima, misalnya, kalau dia punya jabatan atau tugas gerejawi, misalnya dia pastor paroki, misalnya begitu, ya dia sudah tidak bisa lagi menjalankan jabatannya, tugasnya, pelayanannya, dan fungsi gerejawinya. Enam, tidak dia dilarang melakukan tindakan pemerintahan, ya tadi seperti itu contohnya, misalnya dia diberikan kewenangan untuk melayani umat tertentu di suatu paroki, ya atau dia menjadi vikaris uskup untuk urusan tertentu, ya dia tidak boleh lagi melakukan tindakan itu kalau
orang itu terkena ekskomunikasi. Nah, ini bagian yang terakhir yang mau saya sampaikan. Jadi lanjutannya tadi, saya katakan ekskomunikasi itu bisa verinde sentensi, itu artinya tidak langsung. Jadi ada keputusan atau ada vonis begitu, katakanlah bahasa yang lebih umum. Apabila ekskomunikasi itu verinde sentensi dan sudah dijatuhkan, atau late sentensi, jadi langsung. Jadi ketika orang itu di kanon tadi ya, misalnya 1382 tadi, orang itu membuang hosti suci. Pada saat itu juga, tanpa ada keputusan apa-apa dari hakim gereja, maka dia sudah kena ekskomunikasi late sentensi. Pada saat itu juga dia terekskomunikasi. Tetapi kemudian late sentensi itu dinyatakan, artinya ada keputusan atas tindakan yang late sentensi itu, yang langsung jatuhnya ekskomunikasi tadi, kan otomatis, tapi itu kemudian dinyatakan oleh pengadilan gerejawi misalnya, bahwa ya Anda terkena ekskomunikasi late sentensie karena membuang hosti suci, misalnya begitu. Begitu itu dijatuhkan, ya, hukuman itu dijatuhkan, maka pelanggar, satu, jika mau berbuat berlawanan dengan ketentuan paragraf 1 nomor 1 sampai 4 yang tadi kita sudah dengarkan, haruslah ditolak atau upacara liturgi harus dihentikan. Jadi tadi yang nomor 1 sampai 4 ini. Jadi Ekaristi dan sakramen lain, menerima sakramen-sakramen, melayani sakramentali, ambil bagian aktif dalam perayaan ini semua, ya, itu satu nomor 1 sampai 4. Kalau orang itu sudah dinyatakan terkena ekskomunikasi, tapi dia masih nekat, begitu kira-kira begitu ya, itu harus ditolak. Kalau dia misalnya imam yang dilarang untuk itu, karena dia dilarang misa karena terkena ekskomunikasi, itu harus ditolak. Atau upacara liturgi harus dihentikan. Nah ini cuma prakteknya ini yang saya membayangkan. Ini kayaknya juga tidak mudah ya. Anda mengenal seorang imam misalnya, terus kemudian kita tahu diekskomunikasi, terus dia masih, saya ini imam, dan selamanya saya akan tetap imam, terus dia tetap nekat merayakan misa, ini mestinya harus dihentikan. Kecuali alasan yang berat menghalangi. Ya ini barangkali yang akan menjadi pertimbangan. Apakah ada hal-hal tertentu yang justru memperburuk suasana ketika upacara liturgi itu dihentikan atau tindakan yang dilakukan imam ini mesti ditolak begitu ya itu. Lalu nomor 2, melakukan secara tidak sah perbuatan kepemimpinan. Jadi tadi kan dilarang melakukan tindakan kepemimpinan. Nomor 6 ini, melakukan tindakan pemerintahan ini. Kepemimpinan itu berkaitan dengan pemerintahan. Nomor 6 ini di paragraf 1, kalau dilakukan, bagaimana? Kalau ini nekat dilakukan, ini sebenarnya kalau hanya di paragraf 1 ini, tindakannya masih sah. Ya, masih sah. Nah ini dikatakan, melakukan secara tidak sah sekarang. Kalau itu sudah dijatuhkan, kalau ini ekskomunikasinya belum dijatuhkan, orang masih melakukan tindakan pemerintahan, maka tindakan pemerintahannya masih sah. Jadi dia pastor paroki, dia ekskomunikasi lati sentensia membuang hosti, tetapi belum dinyatakan oleh otoritas gerejawi bahwa dia ekskomunikasi lati sentensia, dia masih bisa menjalankan pemerintahan itu karena belum dijatuhkan ekskomunikasinya. Ini tidak licit, tidak licit itu ya tidak pantas sebenarnya, tetapi sah tindakannya. Tetapi begitu dijatuhkan, ya ada dekret, ada pernyataan dari otoritas gerejawi yang mengatakan Anda diekskomunikasi dan dia tetap nekat, nah maka sekarang perbuatannya menjadi tidak sah. Nah, kalau tadi masih sah karena belum dijatuhkan hukumannya, tetapi sekarang begitu itu dinyatakan hukumannya, maka perbuatan pemerintahannya tidak lagi sah. Mereka yang terekskomunikasi dilarang menikmati privilegi-privilegi yang dulu diberikan kepadanya. Privilegi-privilegi ya ini hal-hal khusus, kemudahan-kemudahan tertentu, atau ya sesuatu yang kemurahan yang diberikan oleh otoritas gerejawi kepada
eh, orang-orang tertentu ini tidak bisa lagi didapatkan ya, atau tidak bisa, efek privilege-nya tidak bisa dilakukan. Yang keempat, ya kalau dia memang melayani dan dalam pelayanan itu seseorang mendapatkan imbalan yang diatur oleh gereja, maka pada saat ini eh, dengan jatuhnya ekskomunikasi, orang ini tidak dapat lagi menerima imbalan yang semestinya dia terima itu. Dan yang terakhir, tidak mampu melaksanakan jabatan, tugas, pelayanan, fungsi, hak, privilege, dan gelar kehormatan. Jadi itu sudah tidak bisa diterima lagi. Jadi ini yang mau saya katakan, perspektifnya ini adalah dalam kitab hukum kanonik, ya, dalam kitab hukum kanonik. Jadi saya membatasi diri memang untuk ya, karena Ekaristi ini sangat kaya, ya, sangat banyak yang bisa kita gali di situ. Saya tidak bicara tentang liturginya, ya. Saya tidak bicara tentang liturgi apapun tentang Ekaristinya, tetapi disiplin, ya, disiplin yang uh, dikatakan oleh gereja untuk ya kita semua, supaya paling kurang kita menjadi tahu bahwa ternyata bahwa penghormatan akan Ekaristi itu diwujudkan dengan adanya disiplin-disiplin yang diterapkan bagi kita orang-orang yang dibaptis, yang sudah bisa menggunakan akal budi dan juga sudah cukup umur. Sementara itu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Barangkali ada hal-hal yang mau diperdalam atau satu dua pertanyaan yang bisa saya jawab dengan singkat barangkali nanti, karena ada hal lain juga yang mesti saya buat setelah ini. Baik, silakan.